Shalom teman-teman. Kak Nathan bersyukur sekali ya kita bisa diberkati Tuhan hingga saat ini. Iya Evelyn, kita masih berkesempatan untuk beribadah. Betul Kak Nathan, mari bersama kita memuji Aku Diberkati. Sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir. Haleluya, amin. Tuhan memberkati kita dan menjadikan kita istimewa. Mari kita bersama memuji Tuhan-Ku istimewa. Tapi
istimewa dan tidak ada yang mustahil untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Allahku besar, kuat, dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Anak-anak, tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang menolong hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sendiri yang menyembunyikan anak-Mu ini di belakang kaki salib Tuhan, dan Tuhan yang menolong berbicara hari ini. Tuhan juga memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah baik melalui channel YouTube GKI Kediri maupun ibadah melalui Indoho TV. Tuhan buka mata hati kami semua supaya kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, Bu Ari ada pertanyaan buat anak-anak semuanya. Pernahkah anak-anak mendapatkan tugas membuat prakarya? Yang pasti tugas ini didapat dari Bapak Ibu guru kalian. Baik itu tugas menggambar, atau mewarna, melukis, atau membuat kolase ya dari biji-bijian atau yang lainnya. Nah, ketika anak-anak mendapatkan tugas prakarya tersebut, ketika menyelesaikan tugas tersebut, apakah dalam mengerjakannya itu perlu waktu yang singkat atau perlu waktu yang lama? Iya. Bisa jadi kalau singkat, yang penting cepat selesai dikerjakan. Cepat dikerjakan, cepat selesai. Tapi ada yang mengerjakan dengan waktu yang agak lama, ada waktu yang lama. Dan dilihat hasilnya, ternyata hasilnya lebih rapi, hasilnya lebih indah, itu ya. Nah, kalau mau memilih, mau yang cepat asal jadi, atau pilih yang hasilnya bagus tapi memerlukan waktu. Nah, anak-anak, prakarya yang diberikan, tugas prakarya yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian itu tujuannya untuk melatih ya. Dari saat anak-anak mengerjakan itu, anak-anak mengikuti prosesnya. Nah, dan setelah itu melihat hasil dari anak-anak ketika mengerjakannya itu. Kalau anak-anak mengerjakan asal-asalan, asal jadi, asal dan cepat, pasti hasilnya tidak sebagus dengan yang mengerjakannya melalui proses yang lebih lama daripada yang cepat-cepatan tadi. Hasilnya pasti lebih bagus. Nah, anak-anak, dalam Alkitab ada seorang tokoh yang menjadi raja. Nah, ketika menjadi raja ini tidak langsung siap menjadi raja cepet-cepetan, tapi melalui proses yang panjang. Siapa dia? Anak-anak pengen tahu? Nah, untuk itu kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini yang diberi judul
Daud raja kedua Israel. Ya. Daud raja kedua Israel. Yang firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Samuel 5. Diulangi ya. 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Sudah ketemu Alkitabnya? Kita akan baca bersama-sama. 2 Samuel pasal 5. Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron, ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem, ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Anak-anak, Daud memerintah ketika usia berapa? 30 tahun dan memerintah selama 40 tahun. 7 tahun 6 bulan ia memerintah di wilayah Yehuda, dan 33 tahun berikutnya Daud memerintah atas seluruh Israel dan Yehuda. Nah, yuk kita perhatikan ayat yang pertama, ya. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini adalah darah dagingmu." Nah, anak-anak, ketika para tua-tua datang dari semua suku datang kepada Daud ini menunjukkan bahwa Daud sah menjadi raja atas Israel. Sudah sah, ya. Kemudian kita juga baca di ayat berikutnya, di ayat yang kedua kita baca, kemudian di situ ada tertulis, "Engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Nah, di sini jelas bahwa Daud tidak bisa dianggap orang muda yang tidak bisa apa-apa, ya. Namun Daud dianggap sebagai seorang yang sudah berpengalaman. Dari mana juga kita tahu bahwa Daud berpengalaman? Yuk kita baca juga. Di ayat yang kedua, 2 Samuel 5 ayat yang kedua, nih. "Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala orang Israel." Di sini jelas. Nah, engkaulah yang dimaksud ini Daud memimpin segala gerakan orang Israel. Daud yang memimpin ketika peperangan terjadi, memimpin perang, dan karena disertai Tuhan, Daud berhasil. Ketika memimpin perang, Daud berhasil lagi karena Tuhan yang menyertai Daud. Nah, anak-anak, ini menambah pengalaman Daud yang ketika dia memimpin, ketika ia menggerakkan seluruh orang Israel, itu membuat Daud lebih berpengalaman lagi. Dan dari pengalaman ini menandakan bahwa Daud seorang yang bisa diandalkan, bukan yang biasa-biasa saja. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita tahu bahwa Daud adalah seorang yang mau belajar sabar dan taat sesuai waktu Tuhan. Jadi meskipun sejak muda Daud sudah diurapi oleh Samuel menjadi raja, tapi ada waktu, ada proses yang harus dilewati oleh Daud, ya. Jadi apa tadi Bu Ari menyampaikan, Daud belajar sabar dan taat sesuai waktu Tuhan.
Dari kesabaran dan ketaatan Daud ini adalah membuat Daud mempunyai pengalaman ya, dan siap menjadi raja dari pengalamannya itu. Jadi sesuai dari waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita pun juga belajar bahwa percaya bahwa kita harus sabar dan taat sesuai dengan waktu Tuhan. Anak-anak, sebagai refleksi hari ini, mungkin ada orang tua kalian yang pernah menyampaikan kepada anak, berjanji untuk membelikan sepeda atau mau mengajak liburan, ya. Nah, terus anak-anak menunggu, kok enggak dibelikan sepeda ya? Kapan ini sepedanya? Ya. Kemudian kok enggak katanya mau pergi ke tempat rekreasi, tapi sampai sekarang ini belum. Anak-anak, yang pasti orang tua kalian tidak lupa dengan apa yang sudah dijanjikan kepada kalian. Yang pasti menunggu waktu yang tepat. Mungkin anak-anak sekarang belum mendapatkan sepeda yang orang tua sudah berjanji membelikan sepeda, karena menunggu momen, mungkin saat anak-anak ulang tahun, mungkin saat anak-anak naik kelas nanti. Nah, untuk yang orang tua berjanji untuk mengajak rekreasi, nah, orang tua tidak akan lupa juga. Bisa jadi orang tua kalian menunggu saat liburan. Nah, itu ya ayat hafalan pada saat ini. Kita buka ya Alkitab kita bersama-sama dari Pengkhotbah 3 ayat 11a. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kita baca sekali lagi ya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami ajari pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kami anak-anak Tuhan untuk belajar sabar dan taat sesuai dengan waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Kiranya Tuhan selalu menolong dan memampukan kami untuk terus percaya pada janji Tuhan. Tuhan selalu senantiasa menepati janji Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tuhan sungguh amat baik, patutlah kita bersyukur atas setiap berkat-Nya. Mari kita bersama memberikan persembahan dan menyanyikan Ku Beri Persembahan. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu selalu. Tuhan, kami memberikan persembahan ini. Berkatilah tangan-tangan yang memberi persembahan ini ya Tuhan. Haleluya, amin. Semua yang terjadi, tidak ada yang tidak Tuhan tahu. Dan semua yang terjadi, Tuhan sudah merancangkan bagi kita. Mari kita ingat dengan menyanyikan Semua Baik.
Mari kita tutup ibadah ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan kami kesempatan agar kami bisa beribadah bersama di sini ya Tuhan, dari awal sampai sekarang. Sekarang kami akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Semoga ibadah ini bisa memberikan manfaat pada kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.